Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'isnatain wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ilham, di sini saya akan membawakan Law of Attraction Wisdom yang berhubungan dengan positive thinking dan negative thinking. Yang pertama itu adalah positive thinking, yang biasa kita sebut tuh berpikir positif terhadap orang lain. Berpikir positif ialah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik kepada orang. Orang yang mempunyai sikap positif thinking berarti orang yang senantiasa berprasangka baik kepada sesama atau segala keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini seluruh ucapan dan ragam gejala yang nampak pada tingkah laku seseorang diterima sebagaimana adanya tanpa diiringi dugaan-dugaan yang tidak baik. Ya, begitupun pula bila segala sesuatu yang tidak tercapai, maka sikapnya tidak akan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung bagi siapapun yang mampu menata hatinya menjadi bening, menjadi jernih, menjadi bersih dan selamat hatinya. Sungguh berbahagia sekali bagi siapapun yang sekiranya memiliki hati yang tertata, hati yang terpelihara, dan hati yang terawat dengan sebaik-baiknya. Beruntung pula bagi siapapun yang mempunyai pikiran positif terhadap dirinya sendiri, itu juga dapat mencerminkan perilaku yang baik juga. Nah, di sini yang positive thinking atau berpikir positif, sini saya ambil misalnya dari Mahatma Gandhi. Ia berkata bahwa tetaplah berpikir positif sebab pikiranmu akan membuatkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif sebab kata-katamu akan membuahkan perilakumu. Lalu ia berkata, tetaplah berperilaku positif sebab perilaku akan menjadi kebiasaan. Lalu ia berkata, tetaplah dengan kebiasaan positif yang kita lakukan sebab kebiasaan yang kita lakukan positif itu akan menjadi nilai-nilai positif bagi perilaku kita. Lalu ia berkata lagi, tetaplah dengan nilai-nilai positif karena nilai-nilaimu itu sendiri yang akan menjadi takdirmu. Jadi beliau berkata, sejak pikiran kita, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup, kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Kita melakukan ini, kita melakukan itu. Kalau kita berpikiran positif, ya takdir kita juga bakalan hasilnya baik, akan akhirnya jadi positif. Lalu ada orang bertanya, Mas, hidup kita kok sulit Mas? Hidup kita kok gelisah terus Mas? Lalu dijawab, nah itu mungkin buah pikiranmu sendiri, buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiranmu sudah negatif,
maka kebiasaanmu juga pasti negatif, perilakumu juga negatif. Akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu tanya, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, kita tuh harus selalu lakukan, yaitu positive thinking terhadap sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu yang positive thinking yang pertama. Nah, sekarang yang kedua itu ada negative thinking. Nah, yang kita ketahui itu negative thinking, berpikir negatif. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Saya ambil dari tokoh populer dari dunia olahraga yang bernama Muhammad Ali. Jadi gini teman-teman, Muhammad Ali punya quotes bagus untuk kita berpikir negatif. Jadi Muhammad Ali punya kata mutiara seperti ini tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan. Maksudnya ya hal ketidakmungkinan. Maksudnya begini, dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita mau lakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, mau kita patahkan mimpi kita sendiri dengan tidak mungkin. Kita mau melakukan tidak mungkin. Nah, beliau berkata, Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata-kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi pesan Muhammad Ali gini jadinya, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil yang tidak mau berusaha, berikhtiar, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, seperti air mengalir, mengikuti situasi apa adanya. Ya, jadi frontal aja, tidak ada apa-apa, tidak mau menggali, tidak mau berusaha, tidak mau mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Nah, Ali berpendapat begini teman-teman, tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Itu menurut Muhammad Ali. Kata Muhammad Ali begitu. Loh, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu, hanya pendapatmu yang begitu. Akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya nggak mungkin beneran. Kalau engkau menganggap saya nggak bisa ngelakuin ini,
ya itu pasti bakalan kebenaran terjadi, pasti nggak bisa. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nggak berusaha ini, nggak berusaha itu. Tidak mungkin. Ada seseorang bertanya pada saya, "Mas, nggak mungkin mas, saya itu bisa jadi begini." Orang itu berkata lagi, "Mas, nggak mungkin saya bisa sesukses seperti itu, nggak bisa sesukses seperti dia." Beliau bertanya lagi, "Mas, nggak mungkin mas saya bisa membuat yang seperti itu." Saya bilang, "Sudah, kalau engkau bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin akan terwujud. Ya kau sendiri yang bilang nggak mungkin. Padahal nggak mungkin itu sebenarnya hanya opini, bukan fakta. Itu kan pendapatmu. Kayak kita menyukai seseorang, lalu di pikiran kita nggak mungkin saya bisa mendapatkan hati dia. Dan kita hanya bisa memandangnya dari kejauhan, dari virtual. Kalau yang di pikiran kita seperti itu, nggak akan bisa kita mendapatkan hati dia. Beda lagi ceritanya kalau kita berusaha, berikhtiar, kita memperjuangkannya. Seperti patah mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Tapi ya karena pendapatmu begitu, saya nggak mungkin, saya nggak bakalan bisa, saya nggak bakalan mendapatkannya. Yang semula bukan fakta, nanti akan melahirkan fakta yang begitu diawali dari pendapatmu sendiri. Nah teman-teman, mulai sekarang makanya jauhkanlah, buanglah pikiran ketidakmungkinan itu. Di sini tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu omong kosong. Jadi begitu ya teman-teman. Tidak mungkin itu ya memang potensi kalau nggak serius berusaha. Ya ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin dari hati kalian, dari pikiran kalian, dari jiwa kalian. Karena ketidakmungkinan itu juga bisa mematahkan mental seseorang. Kenapa bisa mematahkan mental seseorang? Karena dari pikiran kita sendiri berbicara, saya nggak mungkin, saya nggak bisa. Ketika kita belum mencoba, ketika kita belum melakukan sesuatu dan kita menyesal akan perbuatan itu, nah disitulah mental kita akan patahkan oleh kata tidak mungkin. Ya teman-teman, tolong jauhkanlah pikiran tidak mungkin itu. Jadi tidak mungkin itu hanya omong kosong belaka. Mau hasilnya bagaimanapun, yang penting kita sudah berusaha, sudah berikhtiar. Nah di sini dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum inni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku penuhi. Allah menegaskan berdoalah. Kadang-kadang kita berdoa saja nggak berani, nggak serius, menganggapnya nggak mungkin. Padahal Allah itu sudah menegaskan, Uni astajib lakum. Berdoalah padaku, berdoalah hambaku. Kemudian juga surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya ya kalau kita nggak menginginkan perubahan, nggak mengupayakan perubahan, ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya
ada di manusianya. Jadi untuk teman-teman, tolong jauhkanlah pikiran ketidakmungkinan itu, sebab ketidakmungkinan itu bisa menjadi senjata buat teman-teman. Jadi pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai prasangkaan kita untuk perilaku yang kita jalani ke depannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.